Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Asifa Anggraini dari kelas 12-2. Saya izin untuk memberikan materi tentang modernisasi dan globalisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yang merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju manusia modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, di mana orang-orang cenderung mengartikan modernisasi sebagai westernisasi, terutama pada sikap dan perilaku yang cenderung selalu meniru secara mutlak pengaruh budaya yang masuk. Berikutnya ada ciri manusia modern menurut Alex Inkeles. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri, serta dapat bersikap demokratis. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi kepada masa depan. Memiliki perencanaan dan perorganisasian, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terakhir, menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasinya di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada syarat modernisasi. Syarat modernisasi menurut Sujono Sukanto adalah cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintahan maupun masyarakat luas. Selanjutnya ada sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan biokrasi. Sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi, terutama pada media massa. Selanjutnya tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri, serta sentralisasi wewenang dan perencanaan yang tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Dampak modernisasi yang pertama ada disorganisasi sosial, yaitu proses memudar atau melemahnya norma dan nilai di masyarakat karena adanya perubahan sosial. Yang kedua, disintegrasi sosial. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tidak selalu diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian sehingga masyarakat mengalami ketidaksetaraan budaya. Terakhir, ada kesenjangan budaya. Kesenjangan budaya, perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat cepat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan sosial yang ada. Globalisasi merupakan suatu proses perubahan sosial yang menyebabkan seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara saling dihubungkan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi komunikasi di seluruh penjuru dunia. Dampak globalisasi yang pertama adalah gegar budaya atau culture shock, di mana suatu kondisi ketika terjadi guncangan jiwa atau mental seseorang maupun sekelompok orang akibat belum adanya kesanggupan untuk menerima unsur-unsur budaya baru yang tidak sesuai dengan unsur budaya mereka. Kedua, kesenjangan budaya atau cultural wreck, di mana yang sedang mengalami perubahan tidak selamanya unsur-unsur kemasyarakatan dan kebudayaan dapat mengalami perubahan yang sama cepatnya. 3. Memperkenalkan dan menginovasi suatu unsur baru ke dalam sistem kebudayaan yang ada, sehingga unsur-unsur dapat beragam, berkembang, dan terintegrasi tanpa menghilangkan identitas asli kebudayaan tersebut. Tantangan globalisasi terhadap jati diri bangsa yang pertama, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 2. Pemakaian bahasa Indonesia, berkurangnya legitimasi agama, melemahnya atau terkikisnya norma dan nilai kemanusiaan, dan terakhir perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Sekian materi singkat tentang modernisasi dan globalisasi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.